Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Jadi ceritanya malam ini aku ingin membahas apa ya? Banyak pertanyaan yang mungkin pertanyaan mengulang ya. Jadi aku memang apa ya? Bukan masalah nggak mau jawab teman-teman. Di konten video saya rasa udah cukup jelas ya. Mungkin kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan dalam tanda kutip kan penjelasan. Tapi kalau kayaknya di konten saya itu udah real, gak ada yang tak tutup-tutupin. Jadi aku mau jawab tak bikinkan konten, nanti ngulang konten yang sebelumnya, nanti bingung ya kan. Poin utamanya begini teman-teman ya. Ini poin utamanya untuk teman-teman semua ini. Ini cucak hijau lah, kita bahas cucak hijau. Cucak hijau sulit on. Apa sih yang harus dilakukan yang pertama kali? Ya. Apa tindakan seperti apa ataupun rawatan yang seperti apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nomor satu teman-teman ya. Nomor satu, jadi kalau kita punya burung cucak hijau, barulah kita katakan baru ataupun bahan, ya, karena kan sulit on, anggap aja bahan seperti itu. Kita lihat postur tubuhnya. Dari postur tubuh nih, burung ini bisa dilombakan atau belum, itu sudah kelihatan teman-teman. Dari postur tubuhnya. Ciri utama itu badannya singset. Ciri utamanya. Yang kedua, burung sudah anteng. Ya, yang kedua. Yang ketiga, ini bisa jadi yang utama, bisa juga jadi yang ketiga. Itu apa? Dia sudah ada materi atau pernah terdengar suara materinya ataupun isiannya di waktu ataupun di saat siang hari, di bawah jam 3 sore, di atas jam 10 siang. Jadi burung ini sudah terdengar ataupun kita sudah pernah mendengar dia itu contoh ngerol ya, ataupun ya bongkar isian kayak gereja, tapi di bawah jam 3 sore ya, di atas jam 10 pagi teman-teman. Nah, banyak teman-teman yang salah kaprah dalam memilih bahan burung cucak hijau karena ya mungkin belum tahu ya. Jadi di video kali ini saya kasih tahu teman-teman, kalau mau memilih burung cucak hijau yang cepat ataupun bisa cepat dibawa kegantengan, yang ketiga ini bisa jadi yang utama. Karena yang ketiga ini menentukan atau otomatis badannya udah singset om, udah mau jamrek, tapi kalau belum pernah dengar dia bongkar materi di rumah ataupun di gantangan, janganlah dilombakan. Karena mau gantangin terus menerus sampai uangmu habis, itu seperti itu. Nah, terus caranya gimana om? Kalau pengen burung ini cepat bongkar materi. Yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, yang kedua itu udah wajib ya. Cuman yang utama ini, yang ketiga ini, isian ataupun materinya ini bisa jadi nomor 3 ataupun nomor 1. Seperti itu. Jadi kalau belum bongkar isian bahkan sulit on. Kalau ngomongin on itu gampang sih, on itu paling mudah lah ya. Saya rasa paling mudah. Tapi kalau suruh bongkar isian ini enggak banyak orang bisa, terkecuali kita beli burung eksprestasi karena udah ada modal yaitu materi ataupun isian.
Paling PR-nya ini burung nggak mau anteng om, ini burung nyisir terus om, ini lambat on om, ini nggak mau jam trok om. Tapi yang utama itu yaitu tadi ya, poin 3, isian ataupun materi itu bisa jadi nomor 3, bisa jadi yang utama seperti itu. Jadi posisikan nomor 3 pun oke, diposisikan yang pertama itu juga sangat-sangat direkomendasikan. Caranya gimana sih? Masterinlah burung ketika burung itu dijemur teman-teman. Di fase di posisi itu dia sedang berkonsentrasi ya. Jadi berkonsentrasi di bawah tekanan. Insya Allah cepat masuk. Tapi kalau mau masterin sore hari ya ataupun pagi hari ya itu lain teman-teman. Diposisikan nantinya ketika burung yang dimasterin sore hari ataupun pagi hari ya dia pun akan bongkar materi di posisi yang sama. Sore hari posisi santai, posisi slow ya dia akan bongkar materi di posisi itu. Pagi hari posisi fresh, posisi adem ya dia akan bongkar materi di posisi itu. Kenapa kok saya menyarankan di siang hari? Kita beranggapan seperti ini teman-teman. Kita anggaplah contoh burung di tiang besi itu membongkar materi atau membongkar isian itu posisinya itu seperti apa sih? Keadaan dia itu seperti apa sih? Keadaan yang pertama tertekan, yang kedua panas. Nah, dari situlah saya menyimpulkan bahwa burung cucak hijau ini memang bagus dimasterin di siang hari, di saat penjemuran. Nah, nutrisi pendukungnya apa? Kroto teman-teman. Makanya saya sangat menganjurkan untuk diberikan kroto. Jangan mandi dulu. Jadi sampean rawatlah jemur ya, dijemur. Itu setelah jemur kan diberikan extra puding, gantung jemur, gantung. Nah, terus krotonya kapan? Kroto itu bisa diberikan sore hari, ya. Karena ini burung nggak mandi ya teman-teman. Ini kita burung nggak mandi, ini burung kita dari bahan 0000 ya. Burung berikan kroto sore, pagi kan kena jemur. Nah nutrisi itu akan terserap oleh tubuh. Kita beranggapan ataupun berasumsi seperti itulah. Kok dari sore om? Karena dari sore itu burung tidak ada aktivitas apapun. Jadi burung setelah mengkonsumsi kroto dia istirahat, ya nggak ada aktivitas apapun. Energi yang didapatkan, nutrisi yang didapatkan disimpan oleh tubuh. Nah digemblenglah dari jam 10 siang itu dikeluarkan, dijemur. Dari situlah nutrisi itu diserap oleh tubuh. Ya seperti itu. Untuk apa? Mencerdaskan, meningkatkan kecerdasan burung, daya ingat, ya, daya tangkap suara, seperti itu. Wong sampean itu pernah nggak sih pas lomba, ya, mahamin burung sampean, dia burung itu digantang kok bloon diem, tapi dia seperti memperhatikan kanan kiri, seperti mendengarkan suara isian burung-burung sekitar ya, sekitar ataupun burung suara isian burung lawat. Kan pernah nggak? Contoh yang murai batu itu kan juga kayak gitu dia. Jadi saya merekomendasikan memang dimasterin itu siang hari. Mau itu nalar atau enggak ya monggo, silahkan. Kalau yang mau masterin 24 jam juga silahkan. Tapi kalau saya sendiri kan memang mencari ataupun meminimalisir waktu ya sekecil mungkin seperti itu. Jadi nggak buang-buang waktu lah, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang waktu, kita juga nggak capek, kita juga nggak boros apa, masterin burung dari pagi sampai ketemu pagi, burung ya bodoh-bodoh aja, karena apa? Semuanya itu perlu dukungan. Tujuannya materi ya kasih kroto, jemur, nanti dia cerdas.
Syukur-syukur air minum, pokoknya manjakan dia lah. Air minum berikan yang manis-manis. Pisang berikan yang manis-manis. Ya, kepok kuning. Kenapa kok Om Rio kok menyarankan pakai kepok kuning? Burung kan belum digelombakan, dia mau matang mau jadi kodok ya biarin. Yang penting kita memberi yang enak, ya kan? Menunjang kecerdasan si burung tersebut. Insya Allah lakukan ataupun terapkan rawatan ini selama 1 minggu lah. Sebodoh-bodohnya burungmu nanti, insya Allah dia bakalan nangkep. Mungkin ya nanti dilombakan itu masih pendek-pendek karena itu kan berangsur ya, nggak bisa langsung instan roll panjang-panjang, nggak bakalan bisa teman-teman, sulit, butuh waktu. Tapi kan seenggaknya sudah layak untuk dilombakan seperti itu. Jadi teman-teman tuh juga harus bisa membedakan teman-teman, mana pemain ya, mana penghobi. Kalau pemain burung dia kejar tayang, kejar waktu. Kalau penghobi dia orang gabut. Karena nggak ada temen, nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas, lomba burung wih ganteng mau bunyi mau enggak. Itulah penghobi. Yang penting saya ada hiburan, ketemu teman-teman rame walaupun burung saya nggak kerja. Seperti itu. Syukur alhamdulillah mau kerja di lapangan itu suatu kebanggaan ataupun kesenangan sendiri. Di lain sisi kita bisa ya bercanda dengan teman-teman, ya kan, seperti itu. Makanya kalau bisa dilihat lah teman-teman, kalau penghobi itu burungnya mau jalan mau enggak, mau diejek kayak apapun dia pasti tetap tertawa. Tapi kalau pemain burungnya enggak jalan pasti dia cemberut. Seperti itu. Itulah bedanya pemain dan penghobi. Nah, kita balik ke poin awal. Nanti ketika burung itu sudah singset badannya, sudah ada materinya, burung sudah anteng ya, barulah kenain mandi dengan kontinu. Kalau selama pemolesan yang saya sebutkan tadi itu boleh mandi, boleh enggak, sak kobermu, sak sempetmu untuk memandikan. Gak harus setiap hari dan gak wajib setiap hari. Karena yang kita cari itu badan singset, materi dapat, ya kan, stamina juga bagus. Itu yang kita cari teman-teman. Itu barulah ditentukan pola mandi dari situ. Pola mandi kalau ketiga itu udah ada dalam satu burung itu ya, dari materi, stamina, ya, powernya juga dapat, suaranya udah melengking lah ya, udah enak. Itulah perlu saya tambahin satu lagi. Kalau pas posisi penjemuran itu kasihlah air minumnya itu garam sedikit, agak asin sedikit. Supaya apa Om? Ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang asin, tingkat nafsu makan kita itu bertambah. Tak kasih contoh sampean ya, mau percaya mau enggak silahkan terapkan. Sampai ini kok nafsu makannya turun, ya kan? Nafsu makannya turun. Cobalah makan ikan asin ataupun teri, pasti nasinya jadi banyak. Itu pasti. Nah, untuk menjaga nafsu makan, berilah garam sedikit di cepuk minumnya. Itu membantu. Itu anggap aja support lah ya. Terus multivitamin butuh nggak Om? Kalau sementara pahamin dulu yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah paham barulah tanyakan vitamin. Karena kalau mbok saring, mbok ibaratnya gelas saya tuang air terus menerus. Gelas itu ukuran kecil, belum bisa membesar, belum bisa diganti dengan besar. Ya tumpah-tumpah, hanya sedegar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah itu semua ada ketiga itu tadi, barulah tentukan. Sampean ini orang sibuk atau orang santai. Kalau orang sibuk silahkan pakai rawatan pekerja. Perlu di power enggak Om? Kalau power itu mengikuti kalau rawatan pekerja. Beda cerita dengan rawatan mandi jemur, itu kan rawatan kontinu.
Jadi kalau namanya saya katakan continue, biasa mandi jam 11 ya jam 11. Mau hujan geruduk, mau ada badai puting beliung, jam 11 mandi, jam 11 mandi. Pemberian extra fooding juga sama di jam itu. Ini kita ulas buka-bukaan ya. Itulah namanya continue. Sampai kelewat 1 jam, biasanya memberi extra fooding itu di jam 10 ataupun jam 11, sampean beri jam 12, itu udah kelewatan masa laparnya. Seperti itu. Jadi saya sarankan cobalah untuk continue untuk rawatan mandi jemur. Sebentar teman-teman. Bentar ya, mohon maaf. Nah, oke. Jadi utamakan continue. Terus mandinya itu saya bisa continue om. Saya pengen rawatan mandi jemur, pengen mainnya hiper yang bagus. Saya bisa continue. Silahkan mandikan pagi dan sore. Pagi di jam berapa? Paginya itu di atas jam 10, sorenya itu di jam-jam habis azan asar. Di waktu itu, yang waktu menurut saya ya, itu waktu baik untuk memandikan cucak hijau ataupun burung lomba. Itulah yang saya garis bawahi, itulah yang dinamakan rawatan continue. Pemberian extra fooding berapa-berapa. Untuk cucak hijau itu diberikan 3-3. Di 3-3 pagi 3, paginya itu di atas jam yaitu tadi setelah penjemuran ya. 3-nya lagi sore. Jadi pemberian extra fooding itu ya kita keluarkan, jemur sebentar, mandi, jemur lagi. Setelah selesai benar-benar burung itu kondisinya udah selesai, udah anteng, udah nyisir bulu, udah kering bulunya, barulah kita angkat, tunggu sebentar mungkin 5 menit ataupun 15 menit, baru berikan jangkriknya. Nah, cara pemberian jangkriknya gimana? Dilepas kepalanya, ditarik kepalanya, cabut isi perutnya, dan kakinya dipotong. Seperti itu. Ya, teman-teman. Itu yang cara continue. Karena kalau ingin sesuatu yang istimewa, kita pun harus memperlakukan ataupun merawat dengan yang istimewa. Rawatan lah ya. Bukan penunjang kayak air minumnya harus aqua, terus makanannya harus yang bagus. Yang penting itu utama itu rawatan. Yang menentukan itu rawatan. Kalau extra fooding itu hanya penunjang. Kalau extra fooding itu bisa dienda-endo ataupun dikurang lebih lah ya. Tapi kalau rawatan enggak bisa. Di jam itu ya jam itu terus. Itu namanya continue. Jangan harap burungmu akan awet ya. Kalau rawatanmu enggak continue. Dan nantinya ketika dia udah mau jalan lapangan, sampean PR-nya harus gantang setiap hari selama dia mau jalan, selama belum ada ambrol bulu besar. Seperti itu. 1 kali mandinya kelewat pun itu udah anggap aja gagal. Seperti itu. Harus continue. Karena di jam itu pun burung biasanya mandi di jam itu dia pasti mau mandi. Terus jangan lupa pakai sampo. Cucak hijau itu rawan nyisir bulu. Mbok modalin sampo sih Pak, ya kan? Sampo itu harganya berapa sih? 1 botol ukuran berapa mili ya? 160 apa ya? Kalau salah. Itu awet kok, bisa 3 minggu, bisa sampai 1 bulan untuk saya pribadi. Takarannya hanya 1 tutup kecil. Itu harganya murah. Enggak nyampe 10.000. Ataupun ya anggaplah di bawah 15.000. Lawang nanti dia kalau istilahnya enggak nyisir bulu, jalan lapangan, sekali gantang aja udah bisa beli 1 dus hasilnya. Itu. Jangan menyepelekan hal sekecil apapun ya teman-teman. Jika kamu ingin membuat burung yang istimewa, ya itulah tips-tips dari saya seperti itu.
Tapi kalau hanya Senin Kemis, mencetak burung Senin Kemis yang kadang anggot-anggotan, jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulannya mogok, ya bebas. Seperti itu. Untuk saya pribadi itu pernah punya burung stabil sampai 6 bulan. Kok cuma 6 bulan om katanya stabil? Ya karena di atas 6 bulan itu udah sold out. Seperti itu paling lama dan itu burung paling saya sayang di waktu itu. Kenapa saya sayang? Maksud saya sayang dari mandinya itu benar-benar teratur teman. Di jam itu ya di waktu itu mau biasanya panas kok tiba-tiba mendung hujan tetap dia mau mandi karena jamnya jam mandi. Sampai nalurinya pun kita tahu. Seperti itu. Karena rawatan mandi jemur itu menurut saya ya rawatan paling sulit. Tapi hasilnya memang paling bagus untuk versi saya sih menurut saya. Karena di samping dia itu kayak mainnya jamtrok hiper sayapnya itu sampai geter-geter sampai kadang nempel tangkringan, bongkok udang, suaranya itu udah kayak kacer lah. Kalau kacer kan danga, kalau itu sampai bongkok ke bawah udah kayak ular. Walaupun burung kita nggak dikasih juara, tetap seneng, puas, punya kepuasan sendiri. Untuk saya memang lebih suka itu memang main hiper ya. Kalau jamtrok itu terlalu mudah untuk jamtrok. Memang jedanya itu rapat, tapi dia itu ada kelemahan ketika cuacanya terlalu panas, dia itu biasanya mangap seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk menurut saya pribadi itu paling sulit itu rawatan mandi jemur memang. Karena di selain kita melatih kita disiplin, ya burung juga disiplin nantinya. Seperti itu. Jelas ya. Untuk settingan rawatan mandi jemur kayaknya udah jelas di konten saya yang lama, di konten saya sebelumnya itu udah detail banget itu kayaknya. Kalau memang belum jelas ya bisa disimak lagi lah. Biasanya jadi kalau belum jelas itu nontonnya nggak full seperti itu. Itu versi detail rawatan cucak hijau hiper ya, seperti itu. Adapun burung yang memang mudah jalan, sulit jalan lapangan ataupun sulit on, biasanya dari yang pertama kan udah jelas warna burung itu hijau daun, hijau pupus itu mudah banget. Yang kedua hijau agak tua, itu agak sulit, tapi bisanya hijau agak tua ya. Kita bicara hijau ya, bukan biru toska hijau. Biasanya rata-rata bodinya itu panjang, tapi kalau hijau daun itu biasanya bodinya kecil panjang. Tapi kalau hijau tua biasanya itu bodinya hampir ke big, tapi sebenarnya dia medium, jadi panjang, tipis badannya. Nah terus kalau yang toska ini cenderung ke big, rata-rata burungnya besar. Seperti itu kebanyakan. Dan ekor ada ekor panjang, ada ekor pendek. Kalau ekor pendek itu cenderung hariannya diablak, sampai harus boros rutin kroto dan wajib jemur. Untuk mandi nggak perlu setiap hari, sehariannya diablak. Tapi kalau ekor panjang itu cocok rawatan mandi jemur, rawatan bekerja, harian di kerodong. Kalau udah mulai dibawa ke arena gantangan. Seperti itu. Jelas ya teman-teman? Itu udah versi detail rawatan mandi jemur, versi hiper dan jamtrok. Nah, seperti itu. Coba disimak. Kalau memang cocok ya alhamdulillah. Dan kemarin pun ada ya yang burungnya, kenapa ya kemarin? Aku lupa pertanyaannya. Tapi tadi udah komentar udah masuk juara 3. Jadi nggak semua burung itu mau ataupun enak. Kita katakan kalau ngomong mau jalan mau. Cuman kalau enaknya kita nyari enaknya main jamtrok itu jedanya nggak rapat. Coba dimainin hiper, biasanya jedanya rapat. Main hiper kok nggak rapat, coba dibikin jamtrok, biasanya rapat.
Itu cuma bolak-balik dok. Cuman ya karena nggak tahu, bukan karena nggak tahu, karena rasa takut sebenarnya. Jadi padahal burung ini udah jalan lapangan. Kalau di otak-atik yang nggak jelas nanti nggak jalan lapangan mogok. Nah itu yang banyak ditakuti. Tapi kalau kita nggak mau mencoba, ya kapan mau bisa? Kapan mau tahu? Seperti itu. Ya kalau bingung silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.